Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pengurus Majelis Ta'lim Ummu Salamah yang kami hormati dan ibu-ibu semua. Ummu Salamah insyaallah salihah. Insyaallah malam ini ibu-ibu saya akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting, saya kira. Terdengar ya Bu ya? Dengar ya? Ya. Judulnya bisa macam-macam. Pertama kita akan mengenali sosok seorang suami, karakter seorang suami. Ibu-ibu sudah kenal kan suaminya? Udah lupa Bu ya? Ya. Nah, mengenali karakter atau kepribadian suami itu kapan tuh mulai mencari tahunya? Sebelum menikah. Yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki, kita ingatkan, mencari calon suami, mencari calon istri itu metodenya ada beberapa yang disebutkan dalam sejarah. Tapi yang direkomendasikan cuma satu. Contoh, ya, ada banyak makanan yang bisa kita makan, tapi yang direkomendasikan untuk kita cuma satu. Kenapa? Karena mungkin kita punya gula sehingga tidak boleh makan yang manis-manis. Mungkin kita punya tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, dalam pernikahan memilih pasangan, awalnya niat kita, kriteria kita dulu bisa berbeda-beda, bisa macam-macam niatnya. Ada yang hanya pokoknya senang, kalau nggak lihat wajahnya sedih, kangen. Ujung-ujungnya setelah beberapa puluh tahun kalau lihat wajahnya terus nek jadi berubah ya. Ada yang ketika menikah niatnya pengen merubah ekonomi, kebetulan istri kita atau suami kita dari keluarga kaya. Ternyata setelah menikah beberapa puluh tahun berikutnya diuji dengan ekonomi yang susah, yang drop, akhirnya bukan malah bahagia. Ada yang nikah awal dulu itu karena cakepnya, gagahnya, six pack, atletis, gagah, tinggi, cakep, ya, ya kayak foto model lah. Ternyata dapat beberapa puluh tahun, 20 tahun menikah sudah mulai bungkuk, sakit-sakitan, banyak penyakit, ya, kena diabetes, nggak bisa berdiri, dan lain sebagainya. Masya Allah, ujian demi ujian. Maka Islam mengajarkan kalau memilih pasangan itu ada beberapa yang dilakukan orang. Pertama, karena keturunannya, keturunan orang yang kaya atau keturunan orang yang darah biru, pejabat, ya, macam-macam ya. Ada karena kekayaannya, ada karena kegantengannya. Ibu-ibu milih suami karena ganteng. Nah, yang keempat kata Rasul itu karena agamanya. Dan pilihlah kita karena agamanya. Agama itu apa? Agama itu karakter, ya, sikapnya, kepribadiannya, ya. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi yang lain. Nabi pernah menyampaikan kalau orang menikah karena kaya, dia akan
miskin. Kalau orang menikah karena keturunannya, dia akan terhina. Orang kalau nikah karena kecantikannya atau kegandengannya, dia akan menyesal. Tapi orang yang bahagia adalah orang karena menikah karena agamanya. Jadi karena karakter. Jadi agama itu bukan lulusan pesantren, lulusan UIN, bukan. Agama itu kepribadiannya. Ya, yang dimaksud al-iman wal amalus sholeh. Agama bahasa Arabnya ad-din. Ad-din itu al-iman wal amalus sholeh. Ada keyakinan iman, ada perbuatan baik. Kalau amal soleh, perbuatan baik yang tidak didasari iman, itu bukan agama. Contoh, orang barat yang tidak Islam, itu mereka juga membantu Palestina, membantu orang yang susah misalnya. Tapi mereka nggak ada niatan karena ingin dibalas oleh Allah. Niatannya hanya karena kasihan saja. Nah, itu bukan ajaran agama, ajaran kasihan gitu. Padahal agama memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah karena ketakwaan dan jangan tolong menolong karena permusuhan atau untuk permusuhan. Jadi kalau mau musuh orang nggak usah cari-cari orang untuk bantuin kita. Tapi kalau mau nolong orang, berbuat baik pada orang, kita boleh minta bantuan orang. Contoh, ada tetangga kita nggak punya banget, susah, kena ujian kesehatan, anaknya mau sekolah, utangnya banyak misalnya. Kita juga pas-pasan, kita nggak bisa bantu yang banyak, paling-paling mungkin 50.000, ya. Tapi kita bisa ngajak orang, teman-teman kita di majelis taklim, ayo kita saweran. Nah, itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong karena berdasarkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, suami istri nih Bu, ya, suami istri itu didesain dalam Al-Quran untuk saling tolong menolong. Makanya suami sama istri itu setara. Zauj disampaikan dalam Al-Quran, zauj itu kalau diterjemahkan pasangan, ya, pasangan bukan anak buah. Jadi istri itu pasangan bukan anak buah, suami itu pasangan bukan anak buah. Jadi tidak boleh ada yang saling menguasai di dalam rumah tangga. Itu idealnya dalam Islam begitu, harus saling support. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jelas sekali. Mereka itu pakaian untuk kamu dan kamu pakaian untuk mereka. Jadi saling melengkapi. Itu dasarnya di dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Saling mensupport, mendukung untuk mentaati Allah. Makanya lihat Ar-Rum ayat berapa Bu? Yang ditulis di undangan pernikahan tuh 21. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Selalu itu diingetin. Itu metodenya. Pertama, setara pasangan suami istri, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan. Ya. Kedua, saling support, ya, saling membantu, ya, untuk mentaati Allah. Ya. Ketiga apa? Saling memberikan ketenangan. Itu dari satu ayat Al-Quran sudah dapat banyak hal itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita sebagai orang Islam harusnya awal mula kita menikah itu dengan pengetahuan itu. Nah, sekarang saya tanya nih, ibu-ibu yang ada di sini, dulu ketika menikah sudah dikasih tahu belum bahwa suami istri itu setara, saling mendukung, saling mengayomi, saling melengkapi, saling mengingatkan, saling mendoakan? Sudah ya Bu ya? Alhamdulillah. Meskipun sudah, ada yang belum ya. Meskipun sudah, itu harus selalu diingetin, harus selalu di refresh. Kayak komputer itu kan refresh, disegarkan, harus sering diremajakan kembali. Kalau bahasa orang sekarang harus sering healing gitu ya.
Gitu. Nah, malam ini bagian dari refresh kita, insya Allah. Nah, kita akan mengenal siapa sih suami kita itu. Ya. Ini karakter umumnya ya. Ibu-ibu awal menikah pasti sudah tahu modelnya calon suami kita itu seperti apa. Ada ibu ya? Pasti sudah tahu ya. Kalau belum, nah ya nggak apa-apa, tahunya sekarang. Pasti sudah tahu, gitu ya. Tetapi meskipun sudah tahu, tidak semua diketahui. Ya lumrah lah. Kita yang sudah berpuluh tahun menikah saja kadang-kadang belum tahu. Apalagi belum menikah, baru ta'aruf, baru saling kenal. Kelihatannya rajin. Giliran menikah dapat seminggu, sholatnya sudah mulai bolong. Kata-katanya manis. Dapat setahun, udah mulai kasar muncul kata-katanya. Tuh, itu suami orang ya, bukan suami di sini ya. Bukan suami salama. Nah, tentu konon kata pepatah, tidak ada asap tanpa ada api. Agar tidak terjadi itu, maka kita harus mengenali sosok suami itu seperti apa. Nah, nih saya akan coba bagikan beberapa ilmu dari para psikolog, dari para ulama ya. Suami itu yang pertama sangat memegang komitmen. Ini awal mulanya gitu. Jadi laki-laki itu sangat memegang komitmen. Ya. Dia kadang perlu waktu untuk mengatakan sesuatu ketika dia mau melakukannya. Ya. Kalau dia sudah ngomong, biasanya laki-laki yang normal itu dia akan bertanggung jawab. Ya, kecuali nggak normal ya, tapi kan sedikit nggak normal. Ini karakter umum. Yang nggak normal itu kadang-kadang siangnya itu misno, malamnya misni. Misal ya. Oke, insya Allah enggak. Ya. Ya jadi dia komitmen, tidak mudah berubah. Ya, makanya kadang-kadang seperti kekeh, seperti sulit diubah. Ya. Karena karakternya memang begitu. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Nah, ibu yang udah tahu sendiri ya perempuannya. Sekarang kita belajar laki-laki nih. Suami itu seperti apa? Ya. Yang kedua ini menurut para psikolog. Jadi kalau yang pertama dulu deh. Jadi kalau suaminya itu kayaknya kekeh, itu karakternya. Pertama kita harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ini suami beneran. Gitu. Ya. Nah, setelah itu diajak ngobrol. Kekehnya dalam hal apa dulu? Misalkan keputusan apa? Diajak kasih pertimbangan, gitu. Jangan memaksakan. Jangan juga seakan pendapat kita yang paling benar. Itu kan awalnya kan gitu. Apinya itu dari situ. Kadang suaminya kekeh, istrinya nggak tahu itu karakter laki-laki begitu. Tenang aja dulu, sabar dulu. Ya, lobilah dulu, ngobrol dulu. Kalau perlu, ya rayu lah gimana caranya. Ibu yang lebih paham. Itu. Nanti insya Allah akan ditemukan jalan yang terbaik. Ya, yang kedua memang laki-laki itu, maaf, yang pertama tadi apa Bu? Komitmen. Ya, kekeh, tanggung jawab. Apa buktinya? Buktinya salah satunya alhamdulillah ibu-ibu menjadi istri dari suami ibu semua. Itu buktinya. Kalau enggak hanya dipermainkan. Tapi kan enggak banyak, lebih banyak yang baik lah insya Allah ya. Itu. Alhamdulillah. Yang kedua, ini menurut para psikolog ya. Kalau komitmen itu memang disupport dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin ya dalam keluarga ya atas perempuan. Maksudnya pemimpin itu bukan otoriter, bukan lebih di atas, bukan. Ini hanya sistem kerja. Jadi cara kerja. Kalau nggak ada pemimpin Bu, bahaya. Nggak ada yang putusin. Akhirnya sendiri-sendiri memutuskan aturannya, kesepakatannya sendiri-sendiri. Nggak kompak gitu. Kalau bahasa Jawanya sele genje. Ya. Esok dele sore lele. Misalnya ya.
Nah itu. Yang kedua, laki-laki suami itu ya kadang memang pengen punya waktu untuk dirinya sendiri. Misal kumpul sama temennya lama, ya ngobrol, begitu juga istri kan sama, gitu. Jadi tidak boleh kita kemudian para ibu itu sering melarang misalkan, ya, karena mereka butuh itu, ya. Ibu-ibu juga begitu, butuh itu sama, ya. Jadi karakter laki-laki juga begitu, kadang mancing, ya, ya. Kadang kumpul reuni, kita husnudon aja, jangan suudon, gitu. Karena kalau suudon itu ada hadis Nabi, hadis qudsi, ana indadoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Makanya kita harus perbanyak husnudon kepada suami kita, ya. Perlu kita kasih waktu dia untuk, ya, kalau hobinya mancing, kasih waktu mancing, tapi diingetin jangan ya seminggu sekali lah Pak, atau apa misal, ya. Kalau memang waktunya sedikit, kalau kerjanya di pemancingan ya memang harus di situ, ya. Begitu contohnya. Ya, jadi ada hobinya macam-macam, ada yang bulu tangkis, ada yang sepak bola, ya. Ya, yang kedua itu Bu ya, yang kedua apa? Ingin punya waktu sendiri kadang, ingin punya waktu sendiri. Ketiga, ya, laki-laki atau suami itu menyatakan rasa cintanya sedikit yang dengan kata-kata Bu, mereka dengan tindakan. Jadi jangan paksa suami ibu untuk bilang sayang atau cinta. Ya, karena karakternya seperti itu. Dengan tindakan, contoh misalnya lagi kesulitan apa, tiba-tiba dibantu atau apa, itu sayangnya seperti itu. Jadi dia nggak mengungkapin dengan lisan, karena bagi dia itu remeh-temeh. Yang penting itu, yang penting praktek. Ya, itu contoh. Menyayangi kita, terus bertahan dengan kita, itu masya Allah. Ya. Nah, itu nanti urusan khusus kalau ngaji bapak-bapak saya ngajarin. Nah, gitu. Dan ini kan mengenal karakter umum. Kalau bapak-bapaknya udah ngaji, dia mulai berlatih gombal. Ya, kalau udah ngaji, bapak-bapaknya, suaminya sudah mulai pinter berbahasa basi. Karena diajarin, dilatih bilang sayang, bilang cinta. Tapi kalau nggak ngaji, Bu, nggak ada yang ngajarin, karakter umumnya gini. Kalau udah maunya doang. Nah, lumayan daripada enggak. Iya, Masya Allah. Iya, gitu. Nah, contoh, misalnya dia nggak pernah bilang sayang, tapi ketika malam misalnya, ya, istrinya tidur, suaminya bersih-bersih, semua piring dicuci, ya. Peralatan dapur dibersihkan. Tapi sayangnya kadang istrinya kayak pura-pura nggak tahu. Itu yang bahaya. Harusnya istrinya mengasih apresiasi. Alhamdulillah ya Allah, makasih suamiku udah bantuin aku. Makasih, Itu. Beb. Nah, makasih ya Beb. Itu aja udah seneng suaminya. Ya, jangan pura-pura nggak tahu. Atau seakan itu udah kewajiban suami, itu nggak bener. Mau kita dibantu sebenarnya, gitu. Nah, oke ya. Jadi mengungkapkan rasa cinta, tidak umumnya laki-laki suami tidak suka dengan kata-kata, dia suka dengan tindakan. Dengan tindakan, dengan perbuatan, ngasih uang atau apa. Cemburu apapun kasih segepok uang senyum. Oke, yang keempat, laki-laki suami itu, pria itu mudah melupakan masalah. Beda dengan perempuan, perempuan ingat terus. Saking itu karakternya, makanya istri harus paham sikap apa karakter asli seorang laki-laki pada umumnya. Dia mudah melupakan masalah. Jadi kalau ada masalah ya dia lupain aja, apalagi udah nggak menguntungkan dia. Gitu. Kalau perempuan diingetin terus, diinget-inget. Kadang-kadang diulang-ulang terus, diinget-ingetin. Yang sudah terpendam lama diungkit-ungkit kembali. Nah, jadi harus saling melengkapi. Makanya
wanita, istri itu melengkapi suami, suami melengkapi istri. Jadi kalau wanita itu cenderung larut, sedih, stres. Kalau berat yang dipikirkan, nggak mau makan, perut kembung, kepala pusing, asamnya naik. Masya Allah. Gitu. Kalau suami nyantai aja, dia yakin ada solusi. Makanya kalau mohon maaf, kalau istri saya lagi begitu, lagi pusing lagi, makasih ya Mi, sudah dibantu mikir. Saya nggak mau mikir, doa aja. Hidup sudah susah kok dipikirin. Gitu. Mendingan didoakan dan diusahakan. Dipikirin nggak ada perubahan. Nah itu makanya perlu saling melengkapi. Sebagai seorang istri, ibu juga harus dikurangi itunya, terus berusaha dikurangi. Jadi jangan terlalu dibatin kalau ada sesuatu, karena nanti kenanya ke fisik, kenanya ke penyakit fisik, asam lambungnya naik, migrainnya kambuh, ya rematik, encoknya mulai muncul, cedu, cenut. Minum udah paracetamol. Masya Allah. Jadi ibu-ibu berlatih melupakan masalah, berlatih ya. Yang nggak harus lupa semuanya, nggak mungkin kita lupa semuanya. Tapi yang jelek-jelek lupain. Dulu kita pernah disakitin kata-kata suami apa, lupain, jangan ingin terus. Itu, ya. Inna saqalatal qalbi bidzikri. Jadi amplasnya hati, karena nyangkut-nyangkut duri yang sakit tuh, diamplas biar bersih, biar halus dengan zikrullah, dengan zikir, dengan diserahkan pada Allah. Dan semua belajar Bu, saya yakin semuanya sama-sama belajar. Saya 2008 menikah, ya sampai sekarang masih belajar. Kalau ada kata-kata yang nyakitin, dilupain, istighfar, yaitu sayang, itulah karakternya. Kita memahami pasangan kita, itu berarti kita semakin dapat pahala. Semakin banyak karakter yang kita bisa pahami, yang kita maklumi, maka semakin banyak pahalanya, gitu Bu. Makanya ada orang dulu bilang, kalau tahu nikah gini, aku dari dulu nikah, itu baru seminggu. Ya, iya, baru seminggu. Nanti dapat setahun, ditanya temennya gimana keluarga, ya gitulah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu doang. Ya, setelah 10 tahun, gimana anak udah banyak, ini gimana keluarganya? Ya gitulah, sama aja dengan orang lain. Oh, udah mulai, alhamdulillahnya hilang. Ya. Dapat 15 tahun, 20 tahun, apa katanya gimana? Kalau tahu gini aku nggak nikah sama dia. Loh, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak ada mental untuk saling melengkapi. Karena tidak ada anggapan kekurangan suaminya itu adalah kehendak Allah untuk menjadikan pahala istrinya semakin banyak, dan sebaliknya. Jadi ada suami kita itu sukanya melakukan perbuatan yang unik-unik gitu, itu dimaklumi, ya diingetin, tapi jangan kayak itu neraka gitu loh, jangan, biasa aja. Iya, Masya Allah, gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima nih. Nah, udah ya, semoga diingat-ingat. Nah, Oke, seorang suami itu kadang kurang bisa membaca kode. Nah, itu harus dipahami. Nggak peka. Ya. Itu karakter umum, Bu. Kalau terlalu peka, dia perempuan, bukan laki-laki. Gitu. Jadi kalau suaminya nggak peka itu, alhamdulillah ini berarti suami laki-laki beneran. Ya, dibilang apa, kalau bilang Pak atau ya atau apa, bilang ya aku lagi pengen ngomong nih ya, dengerin dulu ya, nggak dijawab nggak apa-apa, aku pengen ngomong. Nah, suami yang ngaji, yang dapat pelajaran parenting yang sama, dia ya ngomong aja, saya dengerin. Itu Bu. Makanya suami istri sebaiknya belajar bersama-sama, meskipun tidak sama-sama, maksudnya sama-sama belajar agar saling melengkapi kekurangan masing-masing gitu. Nah, kode itu jangan dipaksakan, tapi disampaikan, karena laki-laki memang kadang kurang peka menangkap kode gitu. Nah, itu perlu disampaikan gitu.
inisiatif. Ya. Ya selalu ngertiin suami. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga jadi istri soleha, amin. Masya Allah. Oke. Oke, berikutnya ya. Di sini saya baca dari dokter nih ya. Nomor 7, tidak melulu soal seks. Ini bahasa dia ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kadang-kadang suami itu rata-rata kan ngomongnya kadang-kadang nih agak-agak ke sana. Ya, agak-agak arahnya ke sana. Sebenarnya itu karakter bawaan gitu. Meskipun begitu belum tentu dia langsung siap. Gitu, belum tentu. Kapan aja diajak siap belum tentu. Ya, kadang modelnya macam-macam. Ada orang yang kalau stres itu tambah hubungan suami istrinya tambah sering, seminggu bisa beberapa kali hubungan biologisnya. Ada yang semakin stres semakin jarang, apalagi disakiti dengan kata-kata. Oh, itu bahaya. Jadi itu penyakit semua, Bu. Jadi harus sama-sama di apa ya, sama-sama diselesaikan, ya diikhtiarkan, didoakan. Jangan dianggap sepele. Dan menurut para psikolog, ya, tidak sedikit orang yang bercerai, berpisah, atau bertahan dalam kebohongan. Jadi dia suami istri, tapi dirinya dia tersiksa, nggak ada bahagia. Karena ada anak aja mau pisah nggak enak, ada cucu mau pisah nggak enak. Ini kan nggak diajarkan dalam Islam. Terus sakinahnya di mana? Sakinah mawaddah warahmahnya di mana? Gitu. Karena orang menikah itu untuk sakinah mawaddah warahmah. Kalau nggak ada, ya harus dicarikan solusi. Apa solusinya dalam Al-Quran? Datangkan penasehat dari kedua belah pihak. Contoh misal mau bercerai gara-gara nggak punya anak misalnya, ya itu harus ada penasehatnya. Kenapa? Apa sebabnya? Kira-kira istrinya sehat enggak? Suaminya sehat enggak? Kadang istrinya disuruh periksa terus suaminya nggak mau periksa. Maka harus ada keluarganya suami yang meyakinkan, yang mendekati suami, menasihati agar dia juga mau periksa gitu. Saya dulu kan 6 tahun, Bu, baru dapat keturunan. Ya, istri saya kista, ya dulu sudah pernah dengar. Tapi saya katanya juga kata penterapi kurang sehat, ya kualitasnya itu. Ya, akhirnya sama-sama tahu kan. Nah, kalau sama-sama tahu, berdoa, alhamdulillah dengan izin Allah disembuhkan semuanya. Ya, bahkan langsung ya setahun 2 misalkan. Itu karunia. Nah, jadi keterbukaan komunikasi itu penting. Enak nggak enak diomongin. Ya, istri harus siap mendengarkan sesuatu yang tidak enak. Kalau sesuatu itu tidak enak, berarti apa, Bu? Pahala kita sabar dapat. Ya kan? Suami ngomong gak enak banget nih, nyakitin hati. Kalau kita sabar dapat pahala besar tuh. Itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi suami juga harus tahu ilmunya ini. Nah ini yang nomor 7 ya, mumpung masih ini ya. Oke. Nomor 8. Senang jika istri mengajaknya bercinta. Ya, jadi suami itu senang kalau yang mulai dulu istrinya. Loh, begini Bu, kalau tidak nanti diserobot orang loh. Kenapa begitu? Sekarang zamannya macam-macam. Contoh kalau kita dengarkan videonya, ceramahnya Bu Dr. Aisyah Dahlan itu, dia pakai baju, cerita ini saya ceritakan yang dari beliau ya. Dia masuk baju, dia lewat ke depan suaminya lagi membawa HP. Nah, kalau manggil Abi atau saya lupa, anggaplah Abi gitu. Bi, lihat aku pantas gak? Dilihat dong, pantas. Lihat HP lagi. Aku cantik gak? Lihat cantik, lihat HP lagi. Coba gak jengkel gak gimana? Ya, akhirnya dia tahu. Oh, laki-laki itu kalau sudah fokus, dia fokus. Ya, mungkin dia kerjaannya di handphone. Kayak saya semua kelas ada grupnya. Semua kelas yang saya ajar ada grupnya. Jadi kalau nggak buka grup, pasti ketinggalan. Saya ngasih tugas juga pakai WA. Nah,
Jadi sekarang memang kerjaannya di sini semua. Nggak boleh kita bilang main HP mulu, nggak boleh juga. Gitu. Ya daripada mendingan gitu, deketin aja samping. Lihat apa sih ya, serius banget, iya kan? Nah, kalau ingin cari perhatian, kata Dokter Aisyah nih, bukan kata saya. Kata beliau gini, akhirnya saya coba, saya selfie, saya kirim ke WA dia, katanya. Padahal orangnya ada di sebelahnya kan, yang istrinya di belakang, suaminya udah digodain, nggak terpengaruh, di share fotonya, ya senyum gitu di share di WA, dia pelan-pelan dideketin suaminya dari belakang kan, suaminya buka WA-nya, ternyata apa gambar istrinya itu di zoom. Coba kira-kira lebih bagus ngezoom foto ibu-ibu atau foto orang lain? Orang lain? Istrinya lah. Enak banget orang lain malah di-zoomin. Nah, maksudnya itu, maksudnya. Selfie kayak ibu kasih suaminya. Iya. Kasih suami. Saya nyuruh istri saya itu belum berhasil, Bu. Foto dong, kirim ke Mio. Foto apaan? Nah, suami juga harus paham. Oh, begini, begitu. Jangan, ya kalau nggak mau udah foto orang lain aja deh. Oh, nggak boleh begitu dong. Nah, jadi saling mengerti gitu. Jadi ibu-ibu sekarang zamannya gadget, kita harus paham. Punya masalah yang sama. Gadget kalau kita nggak dapat perhatian, sering foto-foto kita atau mungkin kirim-kirim gambar love sesekali gitu. Kadang kalau HP dipegang anak-anak, cepet ya, hapus yang tadi. Ya ini misalnya gitu, nggak apa-apa. Jeruk-jeruk dikit sama suaminya nggak apa-apa. Ya, genit-genit. Iya, kalau tidak, masya Allah. Ini dengannya, betul Bu. Kan ada itu yang lagi rame itu beritanya. KPU tahu ya? Nah, KPU itu begitu, coba. Kurang apa, Bu? Habis khotbah Idul Adha di hadapan presiden. Iya kan? Habis khotbah itu, ya Idul Adha kemarin di hadapan presiden, katanya kalau meninggalkan sifat-sifat kebinatangan. Ya, Masya Allah. Ya, itu godaannya Bu. Makanya kalau suami kita semakin banyak uangnya, semakin tinggi pangkatnya, mungkin jabatannya, godaannya juga semakin besar, berat. Maka temenin dan doakan. Ditemenin, didoakan, jangan dibiarkan. Iya, itu bahaya. Kalau perlu temenin mana-mana. Gitu. Ngintil terus. Nah, suaminya di ngajiin dulu biar nyaman dia. Gitu. Itu. Kenapa? Karena kalau ya. Ya kalau urusan kantor kan nggak mau. Iya, jangan maksa, nggak boleh cerita semua. Jadi suami itu jangan dipaksa cerita semuanya. Ya. Karena mereka saking sayangnya pada istrinya, nggak mau membebani urusan-urusan kantor kepada istrinya. Dia pengennya langsung jadi. Langsung istrinya seneng, dapat uang, dapat selesai masalahnya gitu. Rata-rata suami begitu, Bu. Jadi jangan dipaksa-paksain. Gimana kantormu sih, kerjaan gimana sih Pak? Nggak perlu cerita sama aku. Gitu. Nggak perlu dipaksa begitu. Nanti ada kalanya kalau kita jaga, dia akan spill sedikit lah. Kondisi kantornya seperti apa, gitu. Ya, oke ya. Itu yang ke berapa tadi? Senang jika istri mengajaknya bercinta. Jadi ibu harus sering-sering ngajak suaminya. Jangan nunggu diajak. Apalagi diajak terus melengos, hadapnya berubah. Nawarin terus bos kan? Tapi ditolak. Nawarin ditolak ya, Masya Allah. Nah, kalau nawarin ditolak itu memang harus ada terapinya. Suaminya juga harus diterapi, harus ngaji. Makanya kalau belum berhasil mengajak suaminya ngaji, istrinya harus mendoakan. Sekarang Bu, siapa sih yang bisa merubah hatinya? Ya Allah. Ya, maka kita harus minta, jangan putus asa, tidak boleh putus asa. Gitu. Ya. Oke, ini saya bacakan tulisannya. Beberapa orang mungkin senang dikejar dan dipimpin oleh wanita untuk urusan yang satu ini. Nah, jika suami kamu adalah tipe seperti ini, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Jadi yang paling tahu kita, ibu-ibu yang paling tahu.
ya istrinya, model suaminya seperti apa. Ada yang sebulan sekali bisa, tapi itu nggak normal tuh sebenarnya. Ya, kalau menurut kesehatan, ya 1 minggu 2 sampai 3 kali lah, 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Itu yang umum, ya umum masuk dalam kategori normal. Yang sehat banget, fit banget, bisa setiap hari. No. Fit banget. Dan jangan dipikir hanya masalah itunya mulu, Bu. Ada pahala. Loh. Jadi mikirnya jangan hanya kesenangan mulu, mikirnya melakukan itu dapat pahala. Besar pahalanya. Haji dan umroh. Gitu ya. Nah, gitu. Ya daripada tawarin orang, gitu Bu. Jadi pikiran kita harus semangat begitu, ya. Jangan sampai kita menyesal belakangan. Ya, oke. Nah ini yang ke-9. Saya baca ini dari seorang dokter ya. Yang ke-9 nanti baru dari perspektif Islam nih. Ya, penting untuk membuat dirinya merasa dicintai. Itu penting. Yang membuat seorang laki-laki itu merasa dicintai oleh seorang istri. Bagaimana? Dia dengan kata-kata, dengan pesan, ya dengan perhatian, ya itu ya dengan komunikasi yang baik. Oke, begitu. Itu menurut psikolog ya tentang laki-laki. Nah, saya akan sampaikan yang saya ingat ya dari penjelasan-penjelasan para ahli tentang laki-laki ya. Laki-laki itu kadang menurut Dr. Aisyah Dahlan ya, putih matanya itu lebih sempit daripada putih matanya seorang perempuan. Jadi laki-laki itu sering kadang nggak tahu ada kunci, nyari kunci padahal kunci di sebelahnya. Sedangkan perempuan tahu, istrinya tahu, dia bilang tuh kunci nggak dilihat. Kata-katanya kadang tuh emang nggak tahu kunci segede itu dari tadi di situ. Nah ini berarti seorang istri tidak tahu model mata laki-laki. Laki-laki itu fokus biasanya, fokus. Kadang-kadang yang pinggir nggak ketahuan. Punya anak laki-laki, mah mana mah gespernya mah. Ya, lo tadi taruh di mana? Ini udah cari-cari nggak ada. Lo ini apa ini? Udah di pintu misalnya. Nah itu nggak benar juga ibu begitu. Ya punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu begitu. Kalau karakter laki-laki dia melihat sesuatu fokus di situ. Kanan kiri ini kadang nggak dilihat. Iya nggak tengok. Nah kecuali kalau nah dan sebenarnya itu juga menggambarkan peluang untuk setia besar sebenarnya, artinya nggak mata keranjang kalau dilihat dari matanya ini ya, dari karakter matanya ini ya. Persoalannya adalah yang dilihat nggak mau dilihat gitu, istrinya dilihat nggak mau dilihat. Padahal kata Rasulullah gimana dalam Islam itu, suami yang baik adalah suami yang lembut pada istrinya. Dia nggak pernah mukul istrinya. Ya itu suami yang baik. Istri yang baik, istri yang menyenangkan suaminya. Kalau dilihat menyenangkan suaminya. Itu aja. Sederhana kan? Suami itu yang lembut pada istrinya, istri itu yang menyenangkan ketika dilihat suaminya. Nah prakteknya perlu latihan Bu. Perlu kadang menahan ego masing-masing. Egonya harus tahan. Jangan sampai ada masalah yang udah setahun yang lalu itu muncul lagi ketika kita mau melaksanakan, mohon maaf ya, kebutuhan batin misalnya. Jadi muncul bencinya, nggak boleh. Harus istighfar. Ya, begitu contohnya. Nah, itu ya, apalagi ya. Ya, tentang karakter seorang suami. Jadi suami itu sebenarnya tidak suka ngomongin sesuatu, ngomongin kemudian kayak, mohon maaf, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau duduk berdua itu orang-orang lain menjadi bahan perbincangan. Gitu. Nah kalau laki-laki biasanya muncul udah hobinya yang dibicarakan, bukan orang per orang.
gitu. Gimana tuh kerjaan gimana? Oh, itu begitu biasanya itu karakter umum ya, karakter umum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi saya berdoa ya Allah, semoga hati ibu-ibu Ummu Salamah dibuka sama Allah, ya, dibuka, difahamkan suaminya sampai kita juga tidak akan paham 100% karena beda karakter, beda orang. Tapi harus kita yakini bahwa seorang istri itu dibuat dari satu jenis manusia, yaitu Nabi Adam. Gitu. Ya pasti saling melengkapi. Makanya kita dikasih tahu karakter laki-laki seperti ini, karakter perempuan seperti ini. Yang kadang tidak dijelaskan hal-hal semacam ini, kebanyakan hanya ditunjukkan tugas dan kewajibannya doang. Laki-laki itu harus cari nafkah, istri itu harus merawat anak-anak gitu doang kan. Tidak ditunjukkan laki-laki itu seperti apa sebenarnya. Ya, perempuan itu seperti apa sebenarnya. Dan saling terbuka dalam urusan-urusan yang mungkin privacy. Ya. Privacy, masalah kesehatan fisik terbuka, jangan tertutup ya. Kalau kita menahan diri untuk nggak terbuka sama suami kita, atau sebaliknya, itu biasanya awal-awal ada benih, nanti orang lain yang akan terbuka pada suami kita. Curhat ya. Kalau kita jarang curhat ke suami kita, ya maka suami kita kayaknya istriku udah nggak butuh aku deh. Begitu ya, itu menurut para peneliti ya, kayak Bu Dr. Aisyah itu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang istri yang kerja juga menimbulkan masalah baru. Contoh, ada kasus istrinya itu kerja, punya uang banyak, suaminya juga kerja. Kebetulan istrinya lebih besar penghasilannya daripada suaminya. Suaminya bilang, "Mah, nih mah, gaji udah nggak apa-apa, buat kamu aja lah." Gitu loh. Oh, gaji sedikit aja kok. Loh, sudah buat kamu, bilang lagi gaji sedikit. Akhirnya laki-laki apa? Istriku sudah tidak membutuhkan uangku. Aku akan cari orang yang membutuhkan uangku. Masya Allah, ya. Dan ini harus dikenalin. Kalau kita punya anak perempuan, punya anak laki-laki yang mau menikah, ini nih masalah-masalah keluarga penting harus disiapkan, biar tidak kayak kita yang sudah terlanjur gitu ya. Meskipun terlanjur, ada pepatah better late than none, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Ali bin Abi Thalib masuk Islam masih anak-anak. Umar bin Khattab, Abu Bakar sudah 30 ke atas usianya. Nggak terlambat ya, nggak ada kata terlambat. Karena itulah kuasa Allah, takdir Allah untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, itu ya, semoga bisa dipraktekkan. Amin. Habis ini tambah romantis ya. Ada lagunya ya? Masya Allah. Kita bikin romantis gak mudah memang, apalagi sudah punya banyak masalah, punya apa, tapi harus dipaksain Bu. Kalau mau cara gini, kalau mau maksain romantis tuh baca doa dulu, baca Fatihah dulu, baca Bismillah dulu. Ya Allah, jadikan aku ini romantis sama suamiku, sama istriku ya Allah. Bismillah, Al-Fatihah. Ingat masa-masa awal menikah, ya? Iya, ingat tuh. Kalau nggak dipegang, baru pegangan tangan aja udah gemeter dulu. Sekarang dipegang udah ngapain sih pegang, malu. Masya Allah. Padahal kadang-kadang yang tahu itu kita. Kalau suami kita memang sukanya yang romantis dalam artian terlihat orang, ya nggak apa-apa, itu halal kok. Tapi kalau suami kita yang nggak suka begitu, ya kita harus tahu. Begitu juga suami terhadap istrinya sama-sama berlatih gitu, sama-sama berusaha melengkapi satu sama lain gitu. Masya Allah, nggak nyangka ya mau dapat tentang suami ya, udah berbagai macam masalah ya yang menghadapi yang kita hadapi dalam keluarga. Tapi ingat, semakin banyak masalah, semakin apa Bu? Semakin banyak pahala, betul Bu? Semakin banyak pahala jika kita benar meniatkannya. Makanya niat itu selalu harus ditanam
Ya Allah, aku menikah ini berkeluarga untuk menciptakan sakinah mawaddah warahmah, untuk saling memberikan ketenangan. Jadi bukan saling menyakiti. Nah, itu terus ditanamkan, terus ditanamkan. Nah, yang suaminya sudah meninggal, ya didoakan. Ya. Yang pisah mau nikah lagi, ya didoakan. Ya, siapa tahu dapat yang lebih baik. Amin, yang lebih soleh. Masya Allah. Ya, terima kasih Ibu-ibu Ummu Salamah. Ya, semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita. Ya, sudah setengah 9 ya, 45 menit. Ya, semoga ini nggak terlalu lama, mudah diingat. Intinya begini, suami istri saling melengkapi kekurangan masing-masing, harus saling menyadari kekurangan masing-masing. Cara menyadari kekurangan masing-masing adalah memaksakan diri memahami. Jadi paksakan diri memahami, jangan maksakan suami kita memahami kita. Paksakan diri kita memahami suami kita, otomatis suami kita akan memahami kita. Itu intinya, ya. Memahami itu dengan apa? Dengan ngobrol. Jangan sampai tidak pernah ngobrol. Ngobrol tidak, jangan selalu dengan lisan. Sesekali perlu dengan WA. Ya, perlu dengan WA. Perlu dengan pesan voice. Kadang-kadang perlu begitu. Iya, iya. Nah, sekarang godaannya begitu memang di mana-mana. Jadi itu harus kita manfaatkan. Kita jangan dijajah oleh alat-alat. Kita harus menggunakan alat ini untuk memperkuat sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan dibalik, malah hancur gara-gara alat. Ya. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita romantis selalu. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Doa ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.